Ingat kembali ya materi sebelumnya. Segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan manusia untuk melangsungkan hidup itu disebut sumber daya alam. Sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini memiliki banyak sekali manfaat. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia memiliki tanah yang subur mampu menghasilkan berbagai jenis tanaman yang bermanfaat. Lautan di Indonesia yang luas juga menyimpan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Semuanya tadi terkandung di dalamnya sumber daya alam. Lalu apa manfaat sumber daya alam? Manfaatnya banyak sekali. Hanya beberapa yang Ustazah sebutkan di sini yang perlu kita ketahui. Di antaranya, sumber daya alam bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Kemudian sebagai bahan pangan, sebagai sumber energi dan bahan bakar, sumber pendapatan dan mata pencarian, sebagai bahan baku produk, sebagai penyuksigen, serta untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, sumber daya alam untuk kesehatan tubuh. Banyak sekali obat-obatan yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan. Ini beberapa contoh saja. Jahe. Jahe ini sudah dikenal sebagai obat alami untuk menghangatkan tubuh, meredakan masalah tenggorokan. Kemudian ada kunyit. Kunyit ini berfungsi untuk menurunkan panas atau demam, untuk anti peradangan alami serta meningkatkan kekebalan tubuh. Kencur. Kencur ini meredakan perut kembung dan masuk angin. Cengkeh. Cengkeh ini mencegah kanker, membunuh bakteri penyebab penyakit. Selain keempat contoh ini, masih banyak tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan. Kalian bisa mencari informasi di berbagai sumber. Selanjutnya, sumber daya alam untuk bahan pangan itu berasal dari tumbuhan dan hewan. Ini Ustazah contohkan 4 sehat 5 sempurna ya. Ini makanan pokok diambil dari sumber daya padi, jagung, kentang, gandum, sagu, ubi, dan lain sebagainya. Kemudian sayur-sayuran seperti bayam, sawi, wortel, kacang, kangkung, dan lain sebagainya. Lauk pauk, ikan, telur, daging sapi, dan sebagainya. Buah-buahan seperti jambu, apel, jeruk, mangga. Kemudian ada susu sapi, susu kambing, dan lain-lain. Selain 4 sehat 5 sempurna ini, yang juga berguna sebagai bahan pangan itu adalah rempah-rempah seperti merica, ketumbar, kemiri, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya alam untuk sumber energi dan bahan bakar, contohnya adalah matahari sebagai sumber energi terbesar sebagaimana kita ketahui. Kemudian batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik, bahan bakar di pabrik-pabrik, bahan bakar untuk kereta uap, dan sebagainya. Kemudian minyak bumi. Minyak bumi ini diolah, dan olahan minyak bumi itu berguna sebagai bahan bakar. Misalnya bensin sebagai bahan bakar motor, mobil, solar sebagai bahan bakar mesin diesel, dan aftur sebagai bahan bakar pesawat. Kemudian tanaman jarak sebagai bahan baku biodiesel, itu pengganti solar. Kemudian ada lagi jagung. Jagung itu bisa juga diolah sebagai bahan bakar, itu bahan baku bioetanol, yaitu penggantinya bensin. Kemudian kotoran hewan juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Itu kotoran hewan itu diolah sebagai bahan baku biogas, itu nanti sebagai pengganti LPG.
Dan sumber daya alam sebagai sumber pendapatan dan mata pencaharian. Masyarakat membutuhkan pendapatan untuk terus bertahan hidup dan mensejahterakan hidupnya. Sebagai contoh, pekerja tambang itu menggantungkan hidupnya dari tambang mineral. Kemudian petani menggantungkan hidupnya pada tumbuhan yang ditanam, kemudian air, tanah. Peternak juga menggantungkan hidupnya dari hewan ternak. Nelayan menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam yang ada di laut. Seperti itu. Jadi manusia itu dalam bekerja atau mencari pendapatan itu memanfaatkan atau mengolah sumber daya alam. Kemudian sumber daya alam sebagai bahan baku produk. Sumber daya alam ini dapat digunakan untuk menghasilkan produk atau barang yang mempunyai nilai jual atau nilai guna. Nah, seperti ini misalnya. Ini kan yang kita gunakan sehari-hari. Ini hanya contoh saja. Yang bisa digunakan sebagai bahan baku produk itu adalah hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil hutan, serta hasil pertambangan. Ini sebagai contoh saja. Kedelai diolah menjadi tahu, tempe, kecap. Kemudian kelapa sawit diolah menjadi minyak goreng, kayu jati diolah menjadi produk mebel, emas diolah menjadi perhiasan, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya alam sebagai penyuplai oksigen. Nah, di sini sudah bisa ditebak ya, oksigen ini dihasilkan oleh sumber daya alam tumbuhan. Manusia dan hewan tidak akan bisa hidup tanpa oksigen. Nah, kelestarian hutan sebagai penyuplai oksigen ini harus kita jaga untuk keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Kemudian sumber daya alam untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia akan terus berusaha dan berinovasi untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Hadirnya sumber daya alam ini akan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Eksploitasi sumber daya alam secara bijak akan menjaga keseimbangan alam. Akan tetapi, bila eksploitasi dilakukan secara berlebihan, justru akan merusak alam dan lingkungan.